Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Mbak Chelsea dan kepada Mbak Twenty yang tentunya sudah hadir ya pada pertemuan kita di malam hari ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali tentunya pembelajaran kita. Nah, untuk latihannya nanti akan saya cek ya untuk tugasnya sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, di sini tema yang akan kita bahas ataupun kita akan membahas mengenai Alltag und Aktivitäten ya, yaitu kehidupan dan aktivitas sehari-hari ya. Nah, seperti biasa, kita akan membaca terlebih dahulu ya. Seperti kemarin di pertemuan sebelumnya, kita akan membaca beberapa kosakata tentunya sebelum kita memulai pembelajaran kita ya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu, silakan didengarkan ya. Nanti akan saya minta teman-teman juga untuk membaca ya. Oke, di sini kosakatanya. Oke, saya baca dulu ya. Aufstehen, Frühstücken, zur Schule gehen, zur Universität gehen, arbeiten, zum Mittagessen, nach Hause gehen, Abendessen, Fernsehen, Musik hören, ins Internet gehen, Computer benutzen, Handy benutzen, Bus fahren. Ja, aufstehen, frühstücken, zur Schule gehen, zur Universität gehen, arbeiten, zum Mittagessen, nach Hause gehen, Abendessen, Fernsehen, Musik hören, ins Internet gehen, Computer benutzen, Handy benutzen, Bus fahren. Oke, dari Mbak Chelsea dulu, boleh coba dibaca. Suara saya terdengar? Oke, siap. Good. Ya. Aufstehen, Fruh, Fruh, Frühstücken. Frühstücken, Hmm, Frühstücken, zur Schule gehen, zur Universität gehen, Universität Arbeit, gehen. Ingat ya, A Universität, umlaut itu bacanya jadi E kan? eh, Mm-mm. zur Universität gehen, Oke, good. arbeiten, Hmm, zu Mittagessen, oke, nach Hause gehen, oke. Abendessen, Hmm, Fernsehen, Musik hören, Iuran. hören, oh ja, hören, ins Internet gehen, Computer benutzen, Mhm. Handy benutzen, Hmm, Bus fahren, 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 Fahren. fahren, fahren. Good. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Mbak Twenty, silakan. Pustukan, Mhm. zur Schule gehen, zur Universität arbeiten, zur Mittagessen, nach Hause gehen, Abend, Ab Abendessen. Abendessen, Fernsehen, Musik hören, Ian, Komputer benutzen, Handy benutzen, Handi benutzen. Busfahren, Jangan handi ya, jangan handy ya. Busfahren, Oke, good. Dankeschön ya. Lanjut yang di sebelahnya ya. Ada Autofahren.
Fahrrad fahren, Zug fahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen, reisen, Freunde treffen, Familie besuchen, kochen, putzen, lesen, schlafen. Ulang ya. Auto fahren, Fahrrad fahren, Zug fahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen, reisen, Freunde treffen, Familie besuchen, kochen, putzen, lesen, schlafen. Oke, next. Lanjut dari Mbak Wenti dulu sekarang. Oke. Auto fahren, Fahrrad fahren, Zug fahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen. Flugzeug fliegen. Oh, Flugzeug. Oh iya, pakai ini ya. Oh iya. Iya, O umlaut kan? Oke. U kan? Oh iya. A, E, A, E, A, O. Mm-mm. Oke. Flug, 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 Flugzeug. Ya, Iya, Flugzeug Flugzeug fliegen, 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 reisen, Freunde, Freunde treffen, Freunde treffen, Freunde treffen, Familie besuchen, mhm. kochen, putzen, lesen, schlafen, Schlafen. schlafen. Oke, good. Schön. Next, berikutnya Mbak Chelsea. Tadi? Fahrrad Ya. fahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen, reisen, Freunde, Freunde treffen, Familie besuchen, Hmm? kochen, putzen, lesen, schlafen. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, jadi itu tadi ya untuk kosakata yang kita pelajari pada malam hari ini karena berhubungan tadi ya dengan aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi kita terlebih dahulu. Nah, kita akan belajar yaitu yang namanya konjugasi nantinya. Nah, jadi yang pertama kita akan pembahasan di sini yaitu mengenai presence ya, kalimat presence ataupun kalimat yang menunjukkan situasi di masa sekarang. Nah, tentunya di sini dalam bahasa Jerman yang perlu diketahui bahwasannya kata kerja dalam bahasa Jerman itu dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan, ataupun disebut regelmäßige yang beraturan, pun regelmäßige Verben itu yang tidak beraturan. Jadi regelmäßige Verben itu beraturan, pun regelmäßige Verben itu tidak beraturan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi itu adalah untuk bentuk beraturan, beraturan dan ya, beraturan dan tidak beraturan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian materinya sendiri ataupun penjelasannya. Nah, di sini saya ingin memberitahukan dulu dalam bahasa Jerman, ya, dalam bahasa Inggris pun mungkin ya sama aja ya. Nah, kita harus mengenal yang namanya pertama yaitu infinitif. Nah, infinitif itu apa? Yaitu kata kerja dasar. Nah, kata kerja dasar itu yang ada di atas ini ya. Ini semuanya disebut dengan infinitif ataupun kata kerja dasar. Ya, yang penting ada kochen, arbeiten, reden, öffnen, reisen, heißen, tanzen, dan juga sammeln. Nah, biasanya yang kata kerja dasar itu memiliki akhiran en ataupun n. Nah, jadi infinitif itu kata kerja dasar ya. Dan lalu kemudian ada yang namanya Stamm. Nah, ini adalah akar kata.
akar kata. Nah, akar kata ini apa? Nah, itu yang berwarna hitam ya dari infinitif ini. Nah, berarti yang merahnya kita hilangin. Yaitu tersisa koch, Arbeit, red, oven, reis, heiß, tanz, dan sammel. Nah, ini adalah akar kata. Ya. Nah, baru kemudian kita melakukan yang namanya konjugasi. Nah, konjugasi ini menambahkan yaitu akhiran pada setiap stamnya. Nah, contoh di sini untuk ich, maka stamnya tersebut harus kita tambahkan e, ya. Kita tambahkan dia e. Maka menjadi apa? Nah, tadi saya bilang kan bahwasannya akar katanya ya, kemudian ditambahkan konjugasinya tersebut yaitu berupa penambahan huruf e. Maka koch menjadi koche, Arbeit menjadi Arbeite, Red menjadi Rede, Oven menjadi Offene, Reise, Heise, Tanze, dan Sammle. Nah, khusus untuk kata kerja Sammle ini, dia tidak menjadi Sammle ya. Nah, itu kan agak susah ya penyebutannya. Maka orang Jerman biasanya memberikan pengecualian di beberapa kata kerja, di mana dia tidak menjadi Sammle, tapi menjadi Sammle. Gitu, ya. Nah, lalu untuk do, nah ini dia memiliki pengecualian ya, ada kekhususan. Ya, kalau do itu sebenarnya hanya ditambahkan st normalnya. Namun, nah ini ada namunnya nih ya. Namun jika untuk do ini tadi memiliki akhiran kata kerjanya yaitu t, d, n, m, maka dia ditambahkan jadinya est ya. Nah, kalau misalkan do-nya ini juga memiliki akhiran lagi nih yaitu s, ss, dan z, maka dia hanya ditambahkan T. Lalu nanti untuk RZS ya, nah, sama dia. Jadi RZS. Nah, kalau RZS ini sebenarnya cuma ditambahkan T juga. Tapi kalau akhirannya adalah yaitu T, D, N, M. Nah, maka dia ditambahkan ET ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu nih. Ya, untuk do itu awal akhiran itu ST. Maka kalau akhirannya tadi TDNM ditambahkan EST, maka di sini Arbeit akhiran dari stamnya kan T, maka ditambahkan EST. Red akhirannya D, maka jadi EST juga, yaitu Redes. Lalu Rice akhirannya S, maka cuma ditambahkan T saja kan, maka menjadi Rice. Ice juga sama, SZ ya, double S, ditambah T, Tans juga ditambah T. Nah, sedangkan yang lainnya, selain dari TDNM ataupun S, maka ditambahkan ST. Nah, untuk RZS, dia sebenarnya hanya ditambahkan huruf T saja, normalnya. Namun kalau dia akhiran dari stamnya adalah huruf T, D, N, M, maka dia ditambahkan ET. Maka di sini Koch, Arbeit menjadi Arbeitet, Redet, Offnet. Nya ditambahkan T saja. Rise, Rise, Tanz, dan Sammel. Kemudian untuk via, nah ini yang paling enak nih. Karena akhirannya itu dari stamnya ditambahkan EN. Maka berarti kembali dia ke bentuk infinitifnya. Jadi Koch menjadi Kochen, Arbeit menjadi Arbeiten, Red menjadi Reden, dan seterusnya. Nah, untuk Zammel, ini tadi ya, sama ya. Kemudiannya, jadi dia menjadi Zammeln saja, tidak menjadi Zammelen juga ya. Nah, jadi untuk EN ini berlaku untuk via dan kita ataupun mereka. Nah, sedangkan ia, nah ini juga sama nih, jadi tambahkan T, tapi kalau akhirannya TDNM tadi, juga sama dia ditambahkan ET. Maka jadi Koch, Arbeitet, Redet, Offnet, Reis, Heistanz, dan Sammel. Ya. Jadi untuk yang ini RZS ya atau iya atau kalian ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Aman, Her. Ya, oke deh, good. Yang di sini ya kalau aman. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, eh, geser. Nah, yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya di sini kata kerja. Nah, ini ya informasi berikutnya. Pertama, kata kerja itu wajib di posisi kedua. Nah, di sini jadinya ich koche. Nah, karena dia orangnya ich, maka tadi ya konjugasinya ditambahkan e ya dari stamnya. Ich koche heute Abend ein leckeres Essen. Maksudnya saya memasak makan malam, ya. Saya memasak malam ini gitu ya.
sebuah hidangan yang lezat. Nah, kenapa saya tekankan di sini posisi kedua? Nah, ini kan kelihatan ya setelah ich, posisi keduanya kohe. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat kalimat heute Abend, nah malam ini teman-teman bilang ya, heute Abend. Nah, jadinya apa? Koche ich. Nah, jadi nggak boleh. Kalau di bahasa Inggris mungkin bisa ya, tonight I cook gitu kan. Nah, kalau di bahasa Jerman, tetap posisinya jadinya kata kerjanya di tempat kedua. Gitu. Jadi nggak boleh diletakkan di tempat selain tempat kedua. Nah, maka kejadiannya seperti heute Abend koche ich ein leckeres Essen. Bahwasanya malam ini saya memasak sebuah hidangan yang lezat. Ya, jadi boleh mau yang heute Abendnya di tengah ataupun juga di awal. Gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Berarti subjeknya boleh di tengah juga ya? Boleh. Yang penting Eh, tadi kata kerja itu yang paling penting. Kata Nggak boleh di kerjanya yang tengah. kedua. Wajib di tempat Iya, kedua. oke. Oke. Oke, oke siap. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya ya. Nah, contoh berikutnya ini juga sama nih ya. Nah, dibilang wir reden gerade über Politik. Bahwasanya saat ini saya sedang berbicara mengenai politik ataupun saya sedang berpidato mengenai politik. Nah, kalau yang kayak gini kejadiannya gerade ini dia bukan menunjukkan waktu ya, hanya dia menyebutkan masanya itu masa sekarang gitu. Nah, ini kalau geradenya nggak boleh diletakin di depan sebenarnya, jadi tetap aja dia di tengah itu ya kata gerade gitu ya. Nah, maka kejadiannya di sini tetap sama ya. Jadi wir reden gerade über Politik. Nah, lalu seterusnya, atau seterusnya, ya, reist nächste Woche, dia bilang ya, yaitu dia berlibur, kapan? Yaitu minggu depan ya, nah Italien. Nah, bahwasanya dia minggu depan berlibur ke Italia. Nah, maka kejadiannya di sini bahwasanya nächste Woche-nya boleh diletakkan di depan. Seperti yang tadi, berarti jadinya nächste Woche reist er nach Italien. Ya, minggu depan dia berlibur ke Italia. Ya, halo, halo. Suara saya kedengaran nggak? Maaf ya. Sinyalnya agak bermasalah nih. Ini. Iya, Kak. Putus-putus ya suaranya. Halo? Halo, suara saya terdengar jelas? Sebentar ya.
Oke, halo, halo. Maaf ya. Bisa terdengar jelas suara saya sekarang? Sudah, Har. Oke, siap. Sudah. Oke, tadi saya ganti dulu jaringannya jadinya. Oke, kita mulai lagi ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala nih ya. Oke, nah tadi itu ya, sama seperti yang saya bilang, bahwasannya kalau kejadiannya ada keterangan waktu seperti yang ada di sini, maka kata next woche-nya ini ya, yang kita pindahkan ke depan ya. Jadi next woche, reist er nach Italien ya. Kata kerjanya reist di situ kan. Jadi next woche reist er nach Italien. Gitu ya. Nah, baru seterusnya ini ich sammle Briefmarken. Dia bilang ya bahwasanya saya mengumpulkan ataupun saya mengkoleksi boleh juga gitu ya perangko gitu ya. Briefmarken itu perangko. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Cukup jelas, Her. Oke, Ya. siap. Baik. Kalau tidak ada, maka kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja yang tidak beraturan ataupun disebut juga sebagai apa namanya vokal vowel. Nah, sampai lupa jadinya. Nah, vokal vowel ini adalah kata kerja yang tidak beraturan ya, ataupun kata kerja yang memiliki perubahan itu berupa huruf vokal. Nah, di mana perubahannya itu pada huruf vokal dari kata kerja tersebut. Nah, di sini kalau biasanya kan kita tadi ya melihat dari akhirannya saja. Nah, kalau di sini tergantung dari huruf vokalnya juga ya. Jadi yang pertama, untuk perubahan pada kata kerja tidak beraturan ini tidak berlaku untuk semua subjek. Nah, hanya berlaku di do dan RZS. Nah, sama seperti tadi kan. Tadi kan ada kekhususan kan, tambahan TDNM, ya, tambahan pada akhiran S, gitu kan. Nah, ini juga sama nih, ya. Jadi untuk perubahan kata kerjanya hanya pada subjek do dan RZS saja. Nah, selebihnya yang lain masih sama seperti perubahan yang tadi, ya. Itu ditambahkannya ataupun perubahan-perubahannya, ya. Nah, maka kalau yang is tetap sama kan, yaitu ditambahkan ya dari gap ya asal katanya itu kan, ataupun akar katanya menjadi gebe, name menjadi name gitu kan, dan yang lainnya di situ lese, fare, schlafe, laufe dan juga vice. Nah, kata kerja ininya wissen. Nah, ini sama ya seperti yang tadi ya, ada kekhususan di mana perubahannya tidak menjadi wisse melainkan menjadi vice, ya. Nah, yang lain juga sama nih, via, ia dan zi. Ini sama seperti tadi ya. Di mana untuk via tambah en, untuk ia ditambah t. Nah, kalau tadi kan dia sama dengan RZS, kalau di sini dia berbeda ya. Jadi nggak sama tadi nih, kalau untuk bentuk perubahannya. Gitu. Ya. Nah, lalu untuk do. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya. Akar katanya di situ do itu kan dari gap. Nah, berarti kan akar katanya itu kan gap kan. Sorry. Akar kata dari geben itu kan gap. Berarti huruf vokalnya di situ kan ada E. Maka huruf E ini yang kita jadikan huruf I ya. Nah, itu perubahannya. Jadi huruf E-nya berubah menjadi I. Gap menjadi gip, name menjadi nim, les menjadi lis. Untuk akhirannya, dia tetap sama ya. Tetap sama akhirannya itu ditambahkan ST. Maka menjadi geben menjadi gips, nemen menjadi nims, lesen menjadi lis. Nah, sedangkan untuk huruf vokalnya jika A, maka dia menjadi A umlaut. Nah, untuk A umlaut berarti jadinya namen di situ kan, sorry, Faren menjadi Schlef, ya. Kemudian Schlafen menjadi Schlefs, Laufen menjadi Läufs. Sedangkan Wissen, di situ dia menjadi Weiss. Nah, begitu juga untuk RZS, ya. Jadi perubahan ini huruf vokalnya sama ya, di huruf vokal pada akar katanya ataupun pada stamnya, gitu aja ya, patokannya. Nah, ini juga sama dia, ya, di mana dia menjadi I juga. Yang berbeda di sini hanya pada akhiran saja. Ya, ini ST, ini T tadi kan. Ini Gip, Nim, Lis. Nah, ini sama ya. Paired, Schleff, dan juga Loif. Nah, ini Weissen, sama ya, seperti ich, device. Itu kira-kira teman-teman. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan ataupun bisa dipahami semuanya.
Susah sih yang ini harus. Iya, tapi pada Iya, akhirnya sebenarnya dia hanya pada do dan RCS saja. Sedangkan yang lain masih sama hmm, secara perubahannya. Gitu. Jadi ngafalinnya bukan ngafalin semua subjek gitu kan, tapi hanya pada kata kerja do, mm-mm. pada kata kerja pada subjek orangnya do dan RCS saja. NCS. Mm-mm. Karena harus diubah juga gitu dari Ya, yang berubahnya cuma di eh huruf E menjadi I saja, sama A menjadi A umlaut. Ini huruf vokal kan cuma ada 5 kan, oke. tapi huruf vokal yang berubah di sini Mm-mm. itu tadi, kalau A menjadi A umlaut, kalau E menjadi I. Itu gap sama yang lesnya itu kan sama-sama Ya, Kenapa yang ah, gap itu ganti do-nya itu jadi gap, sedangkan yang nah, lesson itu kata ganti do-nya IE gitu. oke. Nah, ini lebih pada kalau misalkan diganti I, nah nanti jadinya kan LIST. Nah, ini kayaknya lebih pada melihat Iya. jumlah hurufnya gitu jadinya. Ini kan terlalu sedikit kan jadinya. Kalau misalkan Heeh. E-nya nggak ada Mm-mm. ataupun E-nya dihilangin kan jadi tinggal 4 huruf doang ya kan. Listnya itu kan nanti bisa Mm-mm. bermakna lain juga jadinya. Nah, makanya dia kayaknya huruf E-nya diberikan. Oh, Kalau misalkan bahasannya oh, sampai I ke situ see. nanti agak ke sastra juga nanti jadinya kan. Saya juga nggak begitu apa Oke, oke, namanya oke. yang ke arah situ kan kalau pengajarannya gitu kan. Nah, kan Hmm. alasan nanti kan kenapa harus seperti itu gitu kan. Mm-mm. Itu sih secara Oke, garis besarnya ya. iya. Bisa dipahami sampai di sini. Oke, Her, Oke bisa. deh, siap ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya lagi ya. Oke. Nah, di sini untuk contoh-contohnya sendiri. Nah, pertama di sini ich gebe dia mein Buch. Itu dia bilang saya memberikan kamu itu buku saya. Nah, maka kejadiannya kalau misalkan kamu yang memberikan saya buku saya, buku kamu, dia akan menjadi kalimatnya yaitu du gibst tadi kan, Mia dein Buch. Ya, bahwasanya kamu memberikan itu kepada siapa? Kepada saya. Itu apa? Buku kamu. Gitu. Ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan konjugasi ini dari subjeknya siapa. Itu kan kalau ich maka jadinya gebe, tapi kalau du menjadi gibst tadi kan. Karena untuk do sendiri ya, dia mengalami perubahan yaitu kata kerjanya karena kata kerjanya tidak beraturan. Ya. Lalu contoh seterusnya ini yaitu was liest du gerade, ya itu apa yang kamu baca ya, apa yang sedang kamu baca. Jadi bilang ya bahwasanya sini karena orangnya adalah do, maka dia juga sama ya menyesuaikan ya dengan bentuk perubahannya. Ya, jadi was liest du gitu, ya gerade. Ya. Itu yang seterusnya di sini wohin fährst du. Itu wohin itu kemana ya. Nah, kemana kamu pergi. Nah, ini kan dari kata fahren tadi kan berubah menjadi fährst ya. Jadi A-nya menjadi A umlaut ya untuk untuk bagian ini. Itu seterusnya sie läuft zum Bahnhof. Itu dia pergi itu kemana? Ke stasiun ya ataupun dia berlari ke stasiun ya tujuannya tadi. Dan terakhir er weiß viel über Geschichte. Ya, dia mengetahui banyak hal mengenai sejarah. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke angka nih. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai huruf, nah sekarang kita belajar mengenai angka. Jadi dalam bahasa Jerman, tentunya angka ini masih sama ya. Cuma bedanya kan dengan bahasa Indonesia pastinya pengucapan ya, pembacaannya. Secara angkanya pastinya sama aja kan semuanya ya. Nah, di sini ya, untuk membaca angka tersebut, kita mulai dari yang pertama ada 0, 1, 2, 3, 4, 5,
sechs, sieben, acht, neun, zehn. Lalu ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini 1 sampai 20. Nah, untuk 21 dan seterusnya, nah ini harus diketahui ya, sampai dengan 99 lah ya. Jadi kalau untuk angka 20-an, misalkan 34 gitu ya. Nah, jadi angka dalam bahasa Jerman itu, ya, untuk angka puluhan, ya. Nah, caranya gimana? Yaitu kita menyebutkan angka satuan terlebih dahulu, ditambahkan kata un, dan baru angka puluhannya. Nah, ini tentunya tidak boleh diberikan jarak. Jadi harus tetap digabung. Oke, contoh di sini 34. Angka satunya berapa? Berapa? Tapi via. Ditambahkan kata un. 30 tadi apa? Itu di situ ada 30. Ataupun misalkan 68. Nah, maka bahasa Jermannya 8 apa? Yaitu ach, tambahkan un, dan 60-nya berapa? Yaitu 60. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau angkanya lebih tinggi lagi, misalkan seperti saya tahun lahirnya, misalkan saya tahun lahir 1994. Nah, ini berarti tinggal tulisannya aja berarti ein, thousand. Nah, 900 apa? Yaitu 900, via, und, 90 ya. Nah, jadi via-nya tadi kan di sini dimulai karena angka 4-nya adalah angka satuan kan, dari angka 94, sedangkan 90-nya adalah 90-nya. Jadi seperti itu. Ya. Berarti yang puluhan itu dibalik dulu ya, Har? Iya, Kayak benar. 6, 8 gitu. Benar. Angka satuannya dulu, baru angka puluhannya. Oke. Tapi di angka puluhan itu aja ya yang dijadikan. Selain itu ya kayak yang 1998 itu ya, Har. Mm-mm. Berarti cuma Liquid puluhan up. aja. Benar sekali angka puluhannya aja. Itu kenapa nggak ada spasinya, Har? Susah bacanya. Memang seperti itu sih di Jerman gitu. Makanya jadi kalau misalkan dalam bentuk tertulis, nah itu memang agak sulitnya tadi. Harus memang benar-benar teliti banget bacanya. Kan kalau diginin kan sepanjang panjang banget jadinya kan. Iya, Gitu tuh. sih. Jadi memang nggak ada ininya, nggak ada spasinya memang. Oke, ya Mbak Chelsea ada pertanyaan dulu? Atau sudah paham? Aman. Man, oke, siap. Iya. Nah, kita lanjut ya. Karena tadi kita sudah belajar angka, maka kalau angka itu berhubungan dengan yang namanya waktu, yaitu jam. Nah, di sini kita melihat ya, ada beberapa ungkapan yang menunjukkan waktu, yaitu was is di Uhrzeit ya. Itu jam berapa sekarang? Wie viel Uhr ist es? Ya juga sama ya, jam berapa saat ini ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menanyakan waktu tentunya, ya, menanyakan jam. Lalu yang kedua, wann ist es? Yaitu kapan ya, kapan hal tersebut ya. Nah, ini menunjukkan ataupun menanyakan kapan sesuatu terjadi. Ataupun wie viel Uhr ist, pada jam berapa. Nah, jadi misalkan dia menanyakan sebuah kegiatan, itu pada jam berapa kegiatan tersebut berlangsung. Ya. Nah, maka yang terjadi di sini, ya, saat kita belajar mengenai jam, ya, yang perlu diketahui pertama, ya, jam itu terbagi menjadi dua dalam bahasa Jerman, ya, ada offizielle, ya, offizielle Zeit, dan juga yang kedua ada inoffizielle Zeit. Nah, jam resmi dan tidak resmi. Jadi ya, jam resmi itu offizielle Zeit, di mana dia terdiri dari 24 jam. Nah, seperti Indonesia ya. Nah, sedangkan yang inofficial cuma 12 jam. Nah, official itu berarti jam yang resminya ya. Di mana dia 24 jam seperti misalkan sekarang jam 19.36. Nah, maka caranya berapa? Sebutkan menitnya terlebih dahulu ya. Arti menitnya berapa di situ? Yaitu sorry, sebutkan jamnya dulu baru menitnya. Berarti jadinya berarti di situ 9
Sen Uhr. Nah, 36 apa? Berarti jadinya 6:30. Berarti jam 19 lewat 36 menit. Ataupun misalkan jam 21 lewat 15. Nah, berarti tinggal buat tuh. Berarti jadinya 21 apa? Berarti ein und 20 Uhr. Ya apa? Itu 15. Gitu, ya. Jadi enak ya kalau jam yang resmi ini. Jadi kita tinggal menyebutkan angka yang ada di situ aja. Nah, untuk jam yang tidak resminya, nah ini ada ketentuannya ya. Nah, kenapa jam tidak resmi ini selalu ataupun harus dipelajari? Karena memang takutnya nanti tiba-tiba ada penyebutan pada saat hyogan kah ya ataupun yang lainnya menggunakan jam yang tidak resmi sehingga teman-teman nggak bingung gini kan. Nah, yang jam tidak resmi ini pertama ada tepat sama seperti tadi ya, pakai UA saja. Jam 7 berarti 7 Uhr, 12 berarti 12 Uhr. Ataupun Mitternacht. Mitternacht ini berarti tengah malam. Nah, lalu ada nah, ini lewat. Nah, untuk kata lewat ini, caranya adalah sebutkan menit terlebih dahulu, ditambahkan kata nah, baru ditambahkan jamnya. Bagi contoh di sini 8 lewat 7. Di 7-nya dulu yaitu sieben, menitnya. Nah, yaitu kata lewatnya, kemudian ah. Jadi sieben nach ah. 7 menit lewat dari jam 8. Terus 10:28 berarti 28 nach 10 ya. 28 menit lewat dari jam 10. Jadi kata nah ini hanya berlaku dari menit ke-1 sampai dengan menit ke-29 ya. Nah, tapi dia tidak berlaku di menit 15. Kenapa? Karena di menit 15 ada Viertelnacht. Nah, Viertelnacht ini ya gampang ya, tinggal Viertelnacht saja. Kemudian disebutkan jamnya jam berapa. Misalkan jam 9.15 berarti Viertelnacht 9. Ataupun jam 1.15 berarti Viertelnacht 1. Ya. Nah, lalu untuk yang berikutnya, di situ, yaitu untuk jam lewat nih. Nah, lewat 30 menit. Untuk lewat 30 menit ini misal biasanya sama dengan kita di Indonesia ya. Nah, kalau misalkan 7.30, kita kan bisa, biasanya bilang jam setengah 8. Nah, jadi haltnya dulu nih, artinya setengah, dan tambahin jamnya 1 ya. 7 tambah 1 berarti 8. Berarti setengah 8. 4.30 berarti setengah 5. Gitu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Aman, Her. Aman ya? Oke deh. Oke, sebentar ya. Nah, lalu, nah ini nih yang agak ribet nih dikit ya. Nah, jadi untuk berikutnya ini ataupun bagian berikutnya ini yang perlu kita ketahui bahwasanya ada kekhususan nih ya. Ada kekhususan kalau misalkan jamnya itu di atas jam ataupun menit ke-31 ya, di atas menit ke-31. Nah, kenapa kekhususan saya bilang bahwasanya di atas menit ke-31 yang harus dilakukan adalah yaitu kita mengetahui dulu nih ya, 1 jam itu kan 60 menit ya. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti 60 menit dikurangi menit pada jamnya. Itu kan di situ 53 ya. Nah, maka setelah kita ketahui nih 53 tadi, sisanya berapa hasilnya? 60 dikurang 53 itu kan sama dengan 7 menit ya. Nah, sisanya adalah 7 menit. Maka setelah mencari sisanya tadi, baru kita tambahkan yaitu kata nah, nah. Kita tambahkan kata fois, baru kita tambahkan yaitu jamnya. Namun jamnya ini kita tambahkan 1 ya, ataupun dinaikkan 1 angka daripada jam yang ada. Berarti seperti di situ, jamnya adalah jam 6, berarti dinaikin 1 menjadi 7. Nah, maka kalau diartikan ya, di situ 653 yaitu sieben vor sieben dia bilang ya. Nah, sieben vor sieben itu berapa? Sieben vor sieben itu berarti 7 menit menuju jam 7, ataupun dapat diartikan juga jam 7 kurang 7 menit.
kira-kira. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Sementara, Kalau misalnya itu kan udah kalau yang jadi dari yang menit ketiga satu ya Har. ya menit ke 31 sampai dengan 59. Oke, berarti itu nanti dikurangin menitnya kurang berapa menit gitu ya? Iya, jadi misalkan di situ kan 1 jam itu kan 60 menit, ya. Mm-mm, Nah, kalau kita coba yang kedua nih ya, ini kan menitnya 31, jadi 60 kurang 31. mm-mm. Sisanya berarti kan 29. Namanya di sini jam Iya, 2. Jadi jam 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, maka yang terjadi apa? Yaitu 29 karena 29 kan? 29 menit kuadrat. Nah, karena tadi kan 2 ditambah 1 sama dengan 3, kan? Itu. Jadi kalau diartikan, maka artinya sama dengan 29 menit menuju jam 3 atau jam 3 kurang 29 menit. Gitu. oke. Berarti kayaknya kalau di Indonesiain kayak lebih gampang kayak jam 3 kurang 29 menit gitu. Mm-mm. Jadi kalau diartiin ya bebas mau yang jam 3 kurang 29 menit atau 29 menit kurang dari jam 3. Oke. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir di situ virtual for, kalau tadi ada virtual nah, nah ini ada virtual for. Nah, untuk virtual for berarti ini kurang 15 menit ataupun kurang seperempat. Maka yang secara patokannya kalau kurang seperempat seperti ini, ya, maka yang diharuskan adalah kita tinggal menambahkan jamnya saja, ya. Jam yang sebelumnya misalkan di situ 8, tinggal nambahin aja langsung jadi 9. Nanti virtual for 9. Ataupun yang di situ 11, jadi berarti 12. Virtual for small. Oke, sampai di sini. Pertanyaan dulu. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya. Aman Her. Oke, aman, siap. Nah, kalau gitu kita masuk ke latihan kita ya, seperti biasa. Nah, sekarang kita masuk ke latihan kita. Nah, setelah materinya selesai ini, sekarang latihan ya, latihan seperti biasa. Bahwasanya kita masuk ke latihan Hyokan dulu. Itu Verstehen von alltäglichen Aktivitäten und Anweisungen. Ya, itu memahami aktivitas dan petunjuk sehari-hari. Ya. Nah, di sini dia menanyakan wann steht die Person auf. Nah, steht die Person auf di situ maknanya ataupun artinya adalah kapan orang tersebut bangun, gitu ya. Berarti jam berapa dia bangun. Nanti tinggal didengarkan ya dari audionya. Nah, bahwasanya di situ dia bangunnya yaitu 7 Uhr, nah, berarti jam 7, 6 Uhr, berarti jam 6, atau 8 Uhr, berarti jam 8. Nah, lalu yang kedua di situ was macht die Person nach dem Aufstehen, ya. Apa yang dilakukan orang tersebut ya tentunya setelah dia bangun. Apakah sport, olahraga, Frühstück, yaitu sarapan, atau einkaufen, yaitu berbelanja. Nah, lalu yang seterusnya di situ Become di Person zur Arbeit, bagaimana orang tersebut pergi bekerja, dibilangnya ke tempat kerjanya dia seperti apa, ya. Bahwasanya di situ meet them bus ya, dengan bus dibilang ya, ataupun zu Fuß, jalan kaki, atau yang ketiga itu meet them auto, yaitu dengan mobil dia pergi bekerjanya. Lalu yang keempat, was macht die Person nach der Arbeit auf, itu
Itu apa yang sering dilakukan orang tersebut setelah bekerja? Ya, apakah di situ einkaufen oder Sport, berbelanja atau berolahraga, Fernsehen, yaitu menonton, atau lesen, membaca. Lalu yang terakhir, wann geht die Person ins Bett? Ya, kapan orang tersebut pergi tidurnya? Itu 23 Uhr di jam 23, 22 Uhr jam 22 ya, atau 21 Uhr jam 21 ya. Oke, siap. Ada pertanyaan dulu untuk soal-soalnya. Boleh dicoba Aman, dulu. Har. Ya, boleh apa Mbak? Dicoba aja dulu Oh, coba aja dulu. Oke, buat siap. listening. Iya. Siap. Silakan didengarkan untuk audio yang pertama ya. Audio 1. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Putze mir die Zähne und mache ein leichtes Frühstück. Um 7 Uhr fahre mein Auto zur Arbeit. Nach der Arbeit gehe ich oft einkaufen oder mache Sport. Abends lese ich oder sehe fern. Bevor ich um 22 Uhr ins Bett gehe. Oke, silakan ditandai dulu ya sebelum saya putar kembali nanti audionya ya. Oke, coba lagi ya untuk audionya. Audio 1. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Putze mir die Zähne und mache ein leichtes Frühstück. Um 7 Uhr fahre mein Auto zur Arbeit. Nach der Arbeit gehe ich oft einkaufen oder mache Sport. Abends lese ich oder sehe fern. Bevor ich um 22 Uhr ins Bett gehe. Boleh diulangi lagi, Her? Boleh. Audio 1. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Putze mir die Zähne und mache ein leichtes Frühstück. Um 7 Uhr fahre mein Auto zur Arbeit. Nach der Arbeit gehe ich oft einkaufen oder mache Sport. Abends lese ich oder sehe fern. Bevor ich um 22 Uhr ins Bett gehe. Diulangi lagi, Her. Sorry. Oke, siap. Audio 1. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Putze mir die Zähne und mache ein leichtes Frühstück. Um 7 Uhr fahre mein Auto zur Arbeit. Nach der Arbeit gehe ich oft einkaufen oder mache Sport. Abends lese ich oder sehe fern. Bevor ich um 22 Uhr ins Bett gehe.
Oke, good. Ya, nah kita coba cek. Nah, sini dia bilang tadi, ya den Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Nah, setiap pagi itu saya bangun pada jam 6, dia bilang ya. Lalu, putze mir die Zähne und mache ein leichtes Frühstück dan membuat sarapan yang ringan. Berarti nomor 1 B, nomor 2 B juga ya. Lalu, um 7 Uhr fahre mein Auto zur Arbeit. Nah, pada jam 7, itu saya pergi bekerja, yaitu dengan ini ya, dengan mobil, dia bilang ya. Dan nomor 3 jawabannya C. Lalu yang keempat, di situ dia bilang, ya, nach der Arbeit gehe ich oft einkaufen, ya. Itu setelah bekerja itu saya pergi berbelanja, ya. Oder mache Sport atau berolahraga, ya. Undan, nomor 4 benar ya. A. Lalu abends lese ich oder sehe fern. Pada malam harinya saya membaca atau menonton sebelum saya pergi tidur pada jam 22. Jadi itu jawabannya adalah B, B, C, A, B. Oke, nah ini berapa nih ya? Mbak Chelsea salah di nomor 3 ya. B, C, A, B. Oke, Mbak Twenty salah di 1, 2, 3 ya. Oke, apa ya? Sambil diulang lagi nanti ya. Saya jelaskan kembali untuk bagian ini ya teman-teman ya. Apa ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya ya, teman-teman ya. Untuk latihan kita. Nah, sini kita akan berlatih sprechen ya, berbicara yaitu über tägliche Routinen sprechen ya. Berbicara tentang kegiatan atau rutinitas sehari-hari ya. Saya akan bacakan, nanti silakan lakukan dialognya berdua ya. Namanya boleh diganti nama masing-masing juga. Hallo Maria, wie sieht dein Tagesablauf aus? Hallo Anna, ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und mache zuerst Frühstück. Das klingt gut. Was machst du danach? Danach gehe ich um 7 Uhr zur Arbeit. Ich arbeite bis 16 Uhr und komme um 17 Uhr nach Hause. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Abends lese ich oft ein Buch oder sehe fern. Oke, yang menjadi Ana saya minta Mbak Chelsea, yang menjadi Marianya Mbak Twenty ya. Oke. Halo Maria, we sit dein Tagesablauf aus? Tage ya? Atau Ya, Tage, benar. Tagesablauf aus? Halo Chelsea. Ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und mache zuerst Frühstück. Das klingt gut. Was machst du danach? Was machst du danach? Was machst du danach? Lanjut. Danach gehe ich um 7 Uhr zur Arbeit. Ich arbeite bis 16 itu apa Har? Sechsen. Okay. 16 Uhr und komme um
sieben Cent Zen. Uhr nach Jangan Sieben Haus. Zen ya. Zipzen. Sieben. Oke. Sieben Uhr nach Haus. Hause. Hause. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit koche ich sie susah kali saya. Verbringet Zeit. Verbri Verbri Zeit mit Ver, Verbringet Zeit. Verbringe. Oh, pakai Iya. Verbringe Zeit mit meiner Familie. Abend lese ich auf eine Buch oder Ein Buch. Nggak ada eine dia. Ein Buch. ein Buch oder Sehe Oke ya. Mas, kalau boleh tahu, tadi yang Maria siapa ya? Mbak Twenty ya? Iya, Mbak Twenty, 20. Mbak Twenty orang Medan? Bukan orang Bukan. Palembang. Oh, Palembang. Gaya ininya kirain tadi Medan. Iya, agak mirip sih sama-sama Iya. Sumatera kan. Heeh. Oke, coba sekarang kita gantian. Yang jadi Ana berarti Mbak Twenty, yang jadi Marianya Mbak Chelsea. Coba. Kak 20 mulai, Kak. Ayo. Halo Chelsea, wie sieht deine Tagesablauf aus? Her, kalau ada yang salah dikoreksi ya Ya, siap. pronounce-nya. Mm-mm. Oke. Halo 20. Ich stehe normalerweise. Ich stehe normalerweise Ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und mache erst surf. Gimana ini? zuerst Frühstück. Erf Frühstück. Oke. Frühstück. Das klingt gut. Was machst du danach? Danach gehe ich um 7 Uhr 7 Uhr. zur Arbeit. Oke. Ich arbeite Uhr zur Arbeit. Ich arbeite bis 16 und komme um 17 Oke. Uhr nach Hause. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Abends lese ich oft ein Buch oder sehe fern. Oke, good. Dankeschön ya. Dari sini bilang, halo Maria, wie sieht dein Tagesablauf aus? Halo Maria, itu bagaimana kegiatan sehari-harimu? Gitu ya. Nah, halo Anna, ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und mache zuerst Frühstück ya. Ya, halo Anna. Ya. Bangun itu jam 6 und mache zuerst Frühstück. Ya. Das klingt gut, ya. Kedengarannya bagus ya. Was machst du danach? Apa yang kamu lakukan berikutnya? Danach gehe ich um 7 Uhr zur Arbeit. Ya, lalu pada jam 7 itu saya pergi bekerja. Ich arbeite bis 16 Uhr.
Ya, saya bekerja hingga jam 16 und komme um 17 Uhr nach Hause. Dan sampai di rumah itu, pulang ke rumah itu pada jam 17. Was machst du nach der Arbeit? Apa yang kamu lakukan setelah bekerja? Ya, bahwasanya nach der Arbeit, setelah bekerja, koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Setelah bekerja itu, ya saya eh, menghabiskan waktu ya bersama keluarga saya. Abends lese ich oft ein Buch oder sehr fern. Ya, pada malam harinya saya sering membaca buku atau menonton TV, menonton, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu, Oke, ya. Nah, jadi aman. jam terbang aja tadi ya. Nah, ini memperbaiki lagi yang tadi. Masih susah bacanya karena belum terbiasa aja. Ya, sama kayak kita kan waktu belajar mungkin bahasa asing yang lain gitu kan. Mungkin bahasa Inggris sebelumnya dulu waktu SD gitu kan. Pastinya kan bacanya kan hello, what is your name? Nah, pasti ada kesalahan. Juga sama seperti ini kan. Apalagi ini bahasa ketiga lah kemungkinan bisa dibilang kan. Karena kita di Indonesia kan seringnya belajar bahasa Inggris kan sebagai bahasa kedua. Ya. Betul, Her. Oke. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke bagian terakhir. Di sini kita masuk ke lesen gitu ya, membaca. Dimana di sini kita akan membaca dan memahami ya, lesen und verstehen von kurzen Texten über Tagesabläufe ya. Baca teks pendek tentang rutinitas sehari-hari di sini ya. Eh, bentar. Like deh tiba-tiba. Nah, di sini masih sama seperti kemarin ya. Jadi ini nanti ada yang dapat audionya. Nah, ini audionya karena panjang pendek. Jadi 1 dan 2, 3 dan 4 aja teman ya. Jadi untuk audio 1 dan 2 nanti saya kasih untuk Mbak Twenty, 3 dan 4 Mbak Chelsea ya. Nah, silakan didengarkan audionya, kemudian dibaca teksnya ya. Ya, audio yang pertama terlebih dahulu ya. Ich wasche jeden Morgen um 6:30 Uhr auf. Zuerst wasche ich mein Gesicht und putze meine Zähne. Dann ziehe ich mich an und frühstücke. Um 7:30 Uhr verlasse ich das Haus und gehe zur Arbeit. Oke, silakan. Ich wasche jeden Morgen Jeden Morgen, um Ich wasche jeden Morgen. jeden, jangan Jeden. Karena kan J kemarin Y kan? Ja, Nah, ich wasche jeden Morgen um 6:30 tuh Ziben apa hari jadinya lupa kok. oke, berarti Belum jadinya hafal maksudnya. oke, boleh jadi halb sieben kalau setengah delapan kan? Atau kalau mau yang lebih gampang tadi boleh pakai 6:30. Z-Uah Draisik. Z-Uah Draisik berarti uah yang langsung auf gitu aja ya. Iya, Har. 6:30 Oh auf. enggak. Ya, kalau mau pakai Oh, 6 langsung Z-Uah Draisik auf Zuer waschen Wasche, ich mein wasche ich mein Gesicht und putze meine Zehen, meine Zähne. Zähne, meine Zähne, dann ziehe an, ich mich an und Frühstück um apa bacanya itu 7:30. Nanti jadinya halb acht. Half half Uhr verlasse ich
das Haus und gehe zur Arbeit. Oke, ya. Jadi saya yaitu bangun, ich wasche jeden Morgen um 6 Uhr auf. Saya bangun pada jam 6.30. Erst wasche ich mein Gesicht. Ya, pertama-tama saya mencuci muka. Und putze meine Zähne, ya, dan menggosok gigi. Dan ziehe ich mich an, dan saya berpakaian. Und frühstücke, lalu sarapan. Um 7.30 Uhr, jam 7.30, verlasse ich das Haus, saya meninggalkan rumah. Und gehe zur Arbeit, dan pergi bekerja. Ya, oke. Sekarang kita lanjut audio yang kedua. Silakan didengarkan kembali ya, Mbak Twenty ya. Ich arbeite von 8 Uhr bis 17 Uhr in einem Büro. Während der Mittagspause esse ich mit meinen Kollegen zu Mittag. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio, um mich fit zu halten. Um 19 Uhr komme ich nach Hause und koche das Abendessen. Nach dem Essen schaue ich manchmal fern oder lese ein Buch. Oke. Ich arbeite von halb 9 Uhr bis halb 6 Kok jadi halb semua? Uhr. Berarti ich arbeite von 8 Uhr bis 17 Uhr. Ich arbeite von 9 Uhr, halb Uhr, Ini 8 Uhr. 9. Kalau 9 itu 9. Hmm. 8 Uhr bis 7 Uhr En 7 ya. in einem Büro während der Mittagspause während der Mittagspause esse ich mit meinen Kollegen zu Mittag. Oke, ya. Nah, jadi saya bekerja dari jam 8 hingga jam 17 di sebuah kantor, dia bilang ya. Bahwasanya selama makan siang, ya istirahat makan siang, saya makan bersama teman-teman saya, ya, ataupun saya makan bersama teman-teman saya, gitu aja ya. Oke, good. Next, Mbak Chelsea ya, silakan didengarkan untuk audionya. Bevor ich ins Bett gehe. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio, um mich fit zu halten. Um 19 Uhr komme ich nach Hause und koche das Abendessen. Nach dem Essen schaue ich manchmal fern oder lese ein Buch. Oke. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio, um mich fit zu halten. Um 19 bener nggak, Her? Ya, benar. Lanjut. 19. Kalau nggak saya komen, berarti benar. Oh ya. 19 Uhr komme ich nach Hause und koche das Abendessen. Abendessen. Nach dem Abendessen. Ya. Nach dem Essen Shower. Ich schaue ich manchmal Fern oder manchmal Fern oder lese
lese ein Buch. Oke, good ya. Jadi nah dia Arbeit setelah bekerja itu saya pergi yaitu off ins Fitnessstudio. Saya sering pergi ke gym ya, dia bilang ya. Um mich fit zu halten ya, untuk menjaga kesehatan gitu ya. 19 Uhr komme ich nach Hause. Nah, jam 19 itu saya pulang ke rumah und koche das Abendessen dan memasak makan malam. Nah, dem Essen setelah makan, schaue ich manchmal fern. Ya, saya biasa seringnya menonton oder lese ein Buch atau membaca sebuah buku ya. Oke, next yang terakhir ya. Bevor ich ins Bett gehe, dusche ich und bereite mich für den nächsten Tag vor. Um 22 Uhr und 30 Minuten gehe ich schlafen. Bevor ich ins Bett gehe, dusche ich und bereite mich für den nächsten Tag vor. Ya, Tag vor. Tag vor. Um 22, bener nggak? Ya, 22 22 Uhr gehe 30. Jangan lupa 30 ya. Berarti 22 Uhr 30. Uhr, oh 30, okay. 22 Uhr 30 gehe ich schlafen. Oke ya. Jadi bevor ich ins Bett gehe, sebelum saya pergi tidur, dusche ich und bereite mich für den nächsten Tag vor. Itu dusche ich berarti saya mandi, und bereite ya, dan mempersiapkan ya, für den nächsten Tag ya, untuk hari berikutnya ya. Um 22 Uhr 30, jam 22.30, gehe ich schlafen. Saya pergi tidur. Oke, semuanya sampai di sini ada pertanyaan dulu. Aman Her, paling dibiasain aja sih itu. Iya benar, jadi harus sering-sering, kalau bisa diulang-ulang terus, jadi supaya terbiasa lidahnya, dan yang paling penting tadi, sering-sering dengar, yang paling cepat sebenarnya. Ya, oke deh, kalau tidak ada, ini itu dulu ya, untuk malam hari ini, kita lanjutkan lagi berarti pekan depan ya, untuk pertemuan berikutnya. Oke, lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. 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 Oke, bitte.